Kayak Betul. mau lo kurus, mau gendut, mau cantik, mau gimana, pasti lo tetap aja ada yang salah gitu. Manusia kan nggak ada puas. Udah deh, nggak usah merasa kurang lagi gitu loh. Nanti juga akan berubah pada saatnya gitu kan. Betul. Kalau kita beranjak dewasa, kita udah mulai tahu perawatan gitu kan. Jadi akan berubah sendirinya gitu. Kita tuh jangan ngikutin standar kecantikan di sini. Halo Jess, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi gue Rian dan hari ini gue kedatangan kedua dua orang ini, bukan seorang lagi ya. Biasanya kita seorang dan hari ini kita kedatangan dua orang, yaitu bisa diperkenalkan. Yang sebelah kanan gue ini ada Ya, nama gue Elsa. Elsa dan sebelah kiri gue Nama gue Emi. Oke. Jadi kedua temen gue ini mungkin ada cerita sedikit tentang kehidupannya sehari-harinya gitu ya, mungkin di masa lalu sampai masa sekarang ini yang sedang dialaminya gitu. Kita ngobrol santai aja gitu ya, nggak usah panik gitu lah, nggak usah panik lah. Gimana kabar, sehat? Ya, Keduanya baik, ini? sehat Sehat aja. Sehat ya. Alhamdulillah. Mungkin sekarang yang ada di negara ini kita semua lagi ngerasain pandemi kayak gini, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan gitu ya. Amin. Ngomong-ngomong, BTW nih, lagi sibuk apa sih? Lagi. Keduanya ini. Ya, di rumah aja. Pengangguran. Emi gimana? Sama sih, tapi lagi nunggu wisuda. Nunggu wisuda. Oh, Bulan Agustus sih katanya. sekarang lagi semester akhir gitu, lagi nyusun. Enggak, udah saya dari November yang lalu. Oh, udah selesai dari November lalu, mungkin karena pandemi kayak gini Iya. ada penundaan gitu ya. Hmm. Dan Ya. Lagi temen di gue Elsa ini lagi Kenapa? Lagi di rumah aja, lagi bikin Oh. bisnis gitu kecil-kecil. bisnis apa itu kalau boleh tahu? Makanan, minuman gitu. Banyak banget sih sekarang ya Iya. ngejalanin bisnis Lumayan ini. kan? Iya bener sih, lumayan banget di masa-masa ya sekarang kayak gini. Heeh. Sekian persen mungkin orang lari ke dunia bisnis kayak gitu. Bisnis. Dan Emi nih cuma gitu-gitu aja nih kesibukannya nih, cuma nungguin sidang aja. Ya, nungguin sidang sambil aku sih suka kok Nggak apa-apa lah. Iya, gue sih suka kadang ya kayak baca buku sih. Oh, baca hobi ya? buku novel gitu. Berarti stay at home aja Iya, aja ya. terus juga kan mama tuh nggak ngebolehin Ya, keluar sih keluar. aja. Gini nih, di hari ini mungkin ada beberapa hal yang mau buat pertanyakan nih ke kalian berdua khusus ya, yaitu tentang bullying. Ya. Mungkin sebelumnya gue tahu kalau kalian itu berdua pernah di posisi sebagai korban bullying, betul apa enggak nih? Betul. Betul ya. Kayaknya semangat banget nih jawabnya. Kenapa emang? Udah jadi gimana ya? Kenapa? Pedih gitu, nggak pedih juga sih. Sekarang udah mendingan, udah better lah daripada yang dulu-dulu gitu. Bisa ngehandle sekarang. Jadi itu keduanya nih, mungkin Elsa dulu nih. Gimana nih? Di dalam konflik bullying ini yang lu dapetin itu semasa apa sih? Sekarang atau Sampai sekarang gue juga masih ngerasain gitu loh. sekarang masih ngerasain? Kayak itu kayak nggak bakal selesai deh masalah itu, bukan bullying, bukan kayak nyakitin ya, tapi kayak body shaming juga. Bullyingnya tuh bukan hanya nyakitin tapi verbal juga gitu. Cyberbullying juga Ya, sih. cyberbullying banyak banget. Oh, sempat ini juga, maksudnya sempat masuk ke dunia cyberbullying gitu. Ya, pernah contohnya kalau misalkan kita agak kelihatan gendutan di Instagram itu kan bilang kakak gendutan ya, terus kayak gitu. Iya. Tapi kita nggak terlalu ngambil pusing sih, jadi kayak ya emang kita gendutan ya kenapa, just be proud of it gitu. Nah, kenapa lu bisa menyimpulkan itu adalah bullying? Karena udah body shaming ya, maksudnya kayak apalagi secara fisik gitu kan. Nggak, dengan body shaming itu kita nggak dilihat setara gitu loh, nggak dilihat setara. Kayak seharusnya kan kayak
kayak gitu tuh nggak jadi masalah gitu loh. Kita nggak ada yang sempurna. Kayak betul. mau lo kurus, mau gendut, mau cantik, mau gimana, pasti lo tetap aja ada yang salah gitu. Manusia kan nggak ada puas, soalnya nggak ada puasnya. Sampai sekarang berarti masih ngalamin hal tersebut. Iya kayak gitu. Cuma lebih juga. better. Lebih better dari sebelumnya. Kita bisa ngehandle diri kita sendiri gitu. Emi juga kayak gitu, sampai sekarang pun masih. Sampai sekarang pun masih, cuma nggak separah kayak waktu Ya. SMA gitu. Mungkin bukan separah, bukan ini ya. Ya sejalannya waktu mungkin kita bisa ngehandle sendiri dan menyikapinya lebih Iya, baik. iya, gitu. lebih dewasa. Lebih dewasa. Benar. Kira-kira itu awalnya nih itu lu dapet bullying itu seperti contohnya tadi kan body shaming. Nah, pendapat lu gimana sih dengan orang-orang orang-orang tersebut yang ya bisa dibilang membody shamingkan lu gitu? Pendapat gue kalau Ya, mereka gitu. Tanggapan Tanggapan diri gue. lu gitu. Kalau pertama gitu, gue dikasih di body shaming, dikatain gitu kayak gendut atau apapun, gue tuh masih down pertama tuh. Itu pas masih sekolah. Dari SD gue, Oh, dari SD. gue udah gendut banget gitu kan, terus suka keringetan gitu, lari-lari, pokoknya gitulah. Ya dikatain bayi gorila. Terus. Ya pokoknya dikata-katain gitu kayak bener-bener kayak gak mau, gue nggak dilihat gitu loh pokoknya. Kayak gue kalau waktu kecil mah masih udah bodo amat, kalau sekarang keingetan. Terus SMP juga kayak sampai ada yang gak mau sama gue cuma buat kelompok doang kalau nggak salah, gue lupa tuh, gara-gara gue kayak sama lo gitu loh. Tapi lu pernah menanyakan nggak kenapa gitu? Gue yang pas itu nggak nanyain, cuma disimpan doang gitu, kayak kenapa berarti gue yang salah ya, gue gitu dulu. Kayak kenapa kok gue diginiin, kayak oh emang atau gue harus kurus gitu atau gimana, harus ganti fisik gue atau gimana gitu. Terus setelah itu ya gue masih tetap aja gendut. Gue mah dulu nggak peduli gitu loh tentang fisik, meskipun nyokap gue kayak makannya gitu-gitu, tapi gue kayak ya udahlah biarin aja, mau main-main dulu loh. Terus SMA juga masih tetap ngerasain kayak gitu, kayak misalkan ada play gitu, ada kayak drama musikal gitu, gue nggak pernah dipilih, gue selalu dipilih antara jadi ibu-ibu atau enggak pernah yang maksudnya film buat ujian gitu, kayak gue nggak diinget itu, malah gue nggak diinget siapa lagi yang belum dapat sama tuh, padahal teman gue sendiri kayak perannya, terus gue tunjuk tangan gitu, jadi gue cuma dikasihin yang pasti cuma jadi peran polisi nangkep, gue nggak ada omongan sama sekali, karena kayak gue masih gendut dan nggak bagus di kamera gitu loh, jadinya gitu. Jadi mungkin masih memendam aja gitu ya, Iya, mendam nggak aja terlalu yang berontak kayak gitu lah. Iya, kayak ya udah gitu, sedih juga sebenarnya. Iya, bener sih, sedih ya pasti sedih gitu, setiap namanya kita kan korban gitu ya. Iya. Korban mana ada yang seneng sih kan gitu Iya. ya. Terus Emi gimana nih? Emi dapat bullying itu dari masa apa? Kalau gue sih hampir sama kayak Elsa ya. Dan emang dari SD udah pernah dibullying juga. Dulu kan ya gendut, terus hitam, segala macem kan. Nah terus sampai-sampai tuh waktu reunian SD aja tuh gue tuh sampai ditanyain kayak lo operasi plastik ya? Gue tuh kayak hah? Ya, Kayak gak mungkin gitu kan, maksudnya. Terus kayak uang dari mana gue mau operasi plastik? Terus dibilang suntik putih lah segala macam, padahal mah enggak kan. Kalau kita kayak perawatan ya itu kan kunci dari kita berubah gitu kan gitu. Nah kalau waktu SMA itu kan gue itu tuh SMP sempat sekolah di Cina 3 tahun. Nah itu jadi tuh waktu masuk SMA itu masih anak baru. Kan masuk SMA emang anak baru. Iya, maksudnya baru pindahan kayak dari luar gitu. Dari luar ke Indo gitu. Nah terus waktu itu tuh gue sih sempat kayak ngomong apa ya, lebih kayak apa ya, kayak pendiam gitu loh, maksudnya kayak terus lebih kayak suka kadang keceplosan ngomong bahasa Inggris gitu. Mungkin teman-teman di sana tuh kayak ih apaan sih lu gaya banget ngomong bahasa Inggris gitu kan, karena kan waktu SMP kan emang terbiasanya ngomong bahasa Inggris. Nah terus sempat waktu itu tuh sampai sepatu gue tuh sempat diumpetin gitu. Wah itu parah juga sih. Itu udah parah banget, sampai kayak bener-bener kesel banget. Nah terus pas pulang itu ya biasalah kalau anak zaman dulu kan kalau ada apa-apa tuh curhatnya di Facebook kan. Langsung curhat di Facebook kayak pokoknya tuh kayak bilang gue benci banget di sekolah yang baru ini gitu kan, temen-temennya pada jahat segala macem. Cuma gue tuh sama sekali nggak ngomongin spesifik sekolahnya sekolah di sini gitu. Gue cuma bilang sekolah baru gue. Nah ada temen gue yang lihat terus
mungkin dia screenshot atau gimana terus di share ke grup Ke kelas. grup kelas. Terus gue di kick gitu kan. Nah gue nggak tahu awalnya, terus tapi temen gue bilang lo di kick tau di grup gitu kan. Terus gue kenapa gitu. Nah terus dia cerita kalau misalkan status gue di Facebook tuh di share gitu kan. Nah terus yaudah mulai dari situ gue sampai nggak masuk sekolah tuh hampir sebulan, karena kayak merasa kayak aduh gue udah dibenci semua orang gitu loh, jadi kayak takut aja gitu sampai stres di rumah. Itu kan bisa dibilang pas waktu SMA gitu ya. Emang nggak pernah lu namanya lapor lah kan, maksudnya kan di situ ada guru BP, guru BK, kenapa lu gak kepikiran kayak gitu? Mungkin kan itu mungkin udah luar batas kayak gitu. Sempet sih waktu itu minta orang tua buat pindah sekolah, cuma nggak dipindahin gitu. Tapi lu sampai cerita ke orang tua lu? Sempet, tapi nggak secara spesifik banget. Kalau misalkan sampai sepatu gue diumpetin gitu kan, kayak nggak mau sekolah aja gitu. Terus lama-kelamaan gue dibujuk sama kayak sepupu gue dateng, kayak buat ngehibur gue. Terus gak lama tuh temen gue tuh kayak ngechat kayak lu kemana aja, aku nggak masuk gitu kan, pada nanyain lo gitu kan. Nah kira gue beraniin buat masuk. Nah terus ya, dan orang yang ngebully gue itu, orang yang ngumpetin sepatu gue itu tuh dia tuh kayak dateng gue gitu kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Lu kemana aja gitu, kayak nggak bersalah. Terus gue bilang yaudah deh, ya mau gimana lagi kan, daripada gue mau ribut gitu kan, udahlah biar ada ayam aja gitu. Nggak mau ribet-ribet lah gitu ya akhirnya. Nah terus orang yang jadi tuh ada 2 orang beda yang ngebully gue, satu cewek satu cowok. Nah yang nge-share itu tuh cewek gitu, tapi dia juga biasa aja ke gue. Terus gue kayak ya udahlah, kalau misalkan karma itu kan ya nanti juga ada balasannya. Gue juga diem aja gitu, nggak usah ngebalas kalau kita dibully itu tuh. Tapi lu berdua ini kan korban yang bisa dibilang nggak mau, semua orang mungkin nggak mau ngalamin seperti lu berdua gitu ya. Kenapa lu nggak berusaha untuk ngeberontak semua ini gitu? Soalnya kita minoritas juga sih, gimana ya? Ngeberontak juga buat apa? Itu bakal terus terjadi. Percuma, itu nggak bakal bisa ngestop gitu loh. Meskipun tapi kan gini ya, Tuhan menciptakan kita mungkin ada kekurangan, ada kelebihan juga ya. benar. Nah, kenapa ya lu harusnya ya nggak apa-apa lo berontak aja, karena ya gue bangga kok sama diri gue sendiri gitu. Kenapa lu nggak kepikiran kayak gitu? Kalau berontak itu paling lebih ke berontak diri sendiri, kayak mau buktiin gue juga bisa, kayak gue bikin perubahan di diri gue gitu loh. Jadi mereka kayak pada diem, ngerti nggak, kayak jadinya pada ternyata kayak lihat yang berubah gitu kan, nggak kayak dulu lagi, kayak termotivasi juga kayak untuk berubah. Dan yang dulu ngebully gue gitu juga dulu kayak nggak mandang gue. Setelah yang pas itu gue udah agak kurusan gitu, kayak jadi ngajak ngobrol gue, nggak kayak dulu lagi sifatnya. Terus dulu kita kan nggak pernah apa tuh, kalau suka sama cowok kan cowok nggak pernah suka sama kita. Ya pasti. Nggak ada yang suka sama kita kalau dulu, tapi sekarang sekarang kebalikannya ya. Ya menurut gue sih mungkin bisa dibilang lu berdua ada tekanan, dan mungkin lu berupaya keras untuk merubah diri lu sendiri gitu, berusaha semaksimal mungkin untuk merubah pandangan orang terhadap lu. Sebelumnya itu kayak kalau sekarang gue mikir kayak lu mau kurus atau mau gendut, dulunya itu nggak ada pasti, maksudnya nggak ada itu, nggak ada nilainya lah, nggak ada nilainya juga. Itu juga opini orang kan, kita itu tergantung kita bisa nutup telinga atau enggak gitu, kita bisa ngehandle itu apa enggak gitu. Dan sekarang posisi sekarang gimana, happy atau masih tetap mau nunjukin kalau lu bisa berubah dari? Nggak, kayak udah cukup deh kalau buat capek mu. Iya, kalau buat gue itu kayak kita tuh jangan ngikutin standar kecantikan di sini gitu. Cantik relatif, beragam juga. Cantik ya menurut kita tuh cantik. Kayak misalnya untuk orang-orang tuh kayak cewek kulit putih, cewek kurus segala macem tuh udah termasuk cewek cantik ya. Cuma kalau mungkin kayak menurut aku tuh nggak semua harus cewek kulit putih, kulit bening gitu kan yang cantik. Kulit yang ya kayak hitam manis segala macam itu juga cantik gitu loh. Iya benar. Semua macam apa? Yang penting kita nggak dengerin orang-orang itu deh, karena kan ya orang-orang pasti, lo juga lihat cantik orang gimana beda kan. Karena pasti. kalau kita ngikutin standar kecantikan itu nggak akan puas. Iya. Malah bikin nyakitin kita sendiri gitu. Jadi gini buat kawan cewek gue ya, mungkin ada salah satu korban yang bisa dibilang sekarang lagi ngalami seperti temen gue ini berdua ya. Semoga pinter-pinter lah menyikapinya gitu ya, pinter-pinter menyikapinya dan ambil hal positifnya, nggak usah terlalu dipikirin lah. Pernah nggak sih kalian berdua itu pernah
gue kenapa sih terlahir kayak gini gitu. Sering banget, Nah, sering sampai banget. sholat berdoa gitu kayak ya Allah kenapa sih kayak gini, kayak kepingin bener pengen minta kayak apa salah kita gitu, apa Kenapa kita salahnya. dilahirin kayak gini gitu kan? Kayak kenapa gitu, kayak dulu pernah sampai nangis gitu karena kayak ya Allah kok orang-orang gitu ke gue sih gitu, terus kayak berjuang kepingin kurus gitu. Sempat kayak waktu itu tuh gue tuh kayak hampir setiap malam tuh nangis di depan kaca gitu kan, kayak ngeliat diri gue kok kenapa gue jelek banget kan. Waktu itu kan kayak namanya puber ya kan, dari jerawat lah muka gitu kan, itu sampai kayak tiap hari tuh nangis terus sampai tuh gue tuh sampai nulis di kertas you are beautiful, terus taruh tempel di apa namanya tuh di cermin gitu. Jadi setiap gue bangun gue ngeliat muka gue kan kayak you are already beautiful gitu kan. Jadi nggak perlu kayak udah deh nggak usah merasa kurang lagi gitu. Nanti juga akan berubah pada saatnya gitu kan. Kalau kita beranjak dewasa, kita udah mulai tahu perawatan gitu kan. Jadi akan berubah sendirinya gitu. tapi apa yang lu lakuin selama ini mungkin dulu benar pas di zamannya kalian berdua pas puber, kalian berusaha lah untuk menaikkan ya merubah diri kalian lebih baik lagi gitu. Pernah ngerasa nyesel nggak sih buang-buang waktu kalian udah kayak gini? Ada baik lagi kan tadi kalian berdua ngomong ya bisa dibilang sekarang ya gue terima aja, gue happy dengan apa yang gue dapat sekarang, ya gue happy. Pernah sih ngerasa nyesel udah ngerubah segala hal? Nyesel sih. karena kayak dulu gue kalau ingin merubah segala halnya itu kayak misalnya ada orang gitu, meskipun dulu gue punya mantan gitu, orang tuanya tuh kayak selalu bilang gue kayak misalnya ih tante ini ukurannya M udah nikah, masa kamu belum nikah, masa L kayak gitu-gitu. Terus kayak segituin juga Sa kamu tuh kakinya kok hitaman sih, kayak cewek tuh harus putih kayak gitu. Sampai bener kayak pernah datang ke acara keluarga gitu, terus kayak ada tantenya gitu kayak ngomong, gue lagi makan, Sa makannya kok banyak banget sih, kamu itu nanti kalau hamil tambah lebar loh gitu. Kayak oh iya gue gitu aja kan. Terus kayak setiap gue datang ke keluarganya digituin, kamu udah turun belum beratnya, digituin mulu gue nya. Setiap ketemu sama keluarga setiap kan juga ada acara yang pas itu gue dikasih baju nggak muat tuh pasti. Terus kayak gue harus ngurusin, ditanya terus pokoknya kamu udah turun belum gini. Nah itu termasuk beban lu nggak sih kalau lu kayak gitu? Banget, gue sampai nyakitin diri gue sendiri tuh kayak Gimana? stres, self harm gitu. Pernah ngalamin gitu? Nah, self harm karena kayak dari pernah mantannya gue juga kayak sebenarnya mereka nggak kayak gitu, tapi kayak lebih centil ke cewek lain. Jadi gue ngerasa kayak rendah gitu, ngerti nggak sih? Kayak kok gue jelek banget gitu, gue harus gimana lagi? Kayak ngaruh ke otak, ke hati gue. Terus kayak ngerasa gue itu kayak apa ya? Kok gue udah mendingan lebih kurus, tapi gue tetap aja. Jadi prioritasin. Gue nggak ituin prioritas, tapi kayak tetap aja kenapa lo harus ngomong kayak gitu loh. Di depan lu. Depan gue terus-terusan kayak gitu. Gue Bikin kita insecure gitu. iya bikin insecure, kayak sampai gue kayak bener-bener sedih banget. Jadi kayak self harm gitu. Dan lu gimana Emi masalah percintaan nih? Tadi Elsa udah Sama kayak Elsa, kayak gue juga pernah self harm juga. coba ceritain sedikit lah. Contohnya ya kayak misalkan kalau gue lagi berantem sama cowok gue itu kan Itu pas masih sekolah atau? pas ya sekolah juga, pas kuliah juga masih kan dulu. Nah itu tuh setiap kalau misalnya ya biasa kalau orang pacaran kan berantem, cuma kan kadang cowok itu ada yang kalau di saat kita lagi debat atau lagi berantem kan cowok tuh suka ngilang gitu kan, di telepon nggak bisa, nggak diangkat. Nah pada saat itu tuh kita langsung kayak orang sekanan kan, kayak langsung kayak gimana ya, kayak nangis gitu loh, kayak kok jahat banget sih nggak diangkat kayak gitu loh. Nah terus dari situ tuh kita kayak bener-bener langsung dapet kayak panic attack gitu loh, kayak sesak napas gitu loh, sesak napas terus sampai kayak dilutin kepala sendiri ya. Iya mungkin itu karena kayak dari kesedihan sebelumnya gitu, kayak jadi kayak numpuk, ngerti nggak sih? Jadinya kita punya trauma jadinya. Cewek bucin. Nggak bucin juga itu karena trauma juga, dari trauma orang-orang, trauma ke apa yang gimana ke kita gitu loh, sampai bener-bener gitu kayak. Dan sekarang juga lucu, sampai sekarang kadang-kadang gue juga hampir ngelakuin itu tapi gue tahan gitu kadang-kadang. Kalau sekarang sih gue udah nggak lagi sih, alhamdulillah. Ya. Berarti lu belum ya. Kenapa belum gitu? Gimana? Kenapa belum? Ya belum bisa nyaman. Nggak tahu sih dulu dulu pernah sempet gue nggak gitu. Sekarang nggak tahu, gue kayak lebih emosi ke diri gue sendiri gitu, kayak emosi kita tuh. sekarang gitu. Kenapa? Pasti kan ada sebabnya gitu. Iya.
Jadi dulu tuh gue pernah punya mantan. Nah, Jadi dulu gue bener-bener kayak bucin banget sama dia. Gue udah diselingkuhin kayak gitu-gitu. Tetap aja gue balik-balik ke dia kayak aku nggak bisa hidup tanpa kamu kayak di kampus ya gue. Di kampus sampai dilihatin kakak kelas kayak aku nggak bisa hidup tanpa kamu gini-gini terus banget aku mau balikan gue gitu-gitu nangis-nangis. Meskipun kayak ibunya dia tuh kayak bener-bener kayak ngatain gue kayak tetap ke dia mulu kayak pokoknya gitu-gitu kan. Terus dia nih si Emi nyuruh gue sama situ nyuruh apa nih? Nyuruh apa nih? ke kayak Konsul Iya. lah. Kenapa kok ada yang salah dari gue gitu loh, ngerti gak sih? Kayak apa pokoknya. Karena kan gue udah pernah kesana dan Dia juga pernah kayak Oh, gitu. bentar. Dia dulu aja deh. Satu dulu lah, lu dulu. Terus. Oh, gue dulu. Lah. Oh. Terus abis itu ya udah datang kan, gue nggak percaya sama gitu-gituan terus kayak oh ternyata kamu ini diguna. Kata Si orang itunya kayak gue masih nggak percaya apaan sih gitu, gue sayang beneran sama dia gitu-gitu. Kayak iya dia pakai ini gitu kan, terus kayak gue masih nggak percaya. Terus abis itu ya udah gue setelah itu nggak balik lagi ke situ karena nggak percaya kan. Lama-lama tuh gue kepingin mutusin dia aja gitu, gak tau Tapi kenapa bisa akhirnya mutusin. Terus gue punya pacar baru lagi. Pas gue itu pas gue pacaran sama dia, gue tuh emosi banget kayak di sini panas. Setiap maghrib tuh nggak tahu ya, setiap maghrib tuh kepala gue panas mulu bawaannya gitu. Kayak haredang. Itu terus. ya pokoknya panas kayak emosi. Gue kesel banget sama pacar gue yang ini, gue pindah nggak ada gitu. Sampai dia mati. Apa Ya gimana? Sampai segitu. demi Allah bener kayak gue benci banget sama dia gitu, bener-bener kayak. Tapi yang Itu kan cowok lu. nggak tahu. Iya, tapi itu karena kita kesana emosi. Jangan Terus emosi kayak, yang pas itu. kita sampai mukul Udah diri kan, sendiri itu kan. kayak setahun gitu kan. Di pertengahan tahun ada tuh temennya adik gue tuh. Kayaknya kakak lu tuh ada sesuatu deh yang nutupin auranya dia gitu. Ya, Temennya adik gue, dia bisa dikit gitu. Ah apaan kata adik gue gitu kan. Terus kayak iya ada sesuatu gitu, coba boleh gue lihat nggak kayak gitu kan. Kayak tanyain deh dulu dia pernah digituin nggak? Pernah, aku lu tahu. Iya itu sekarang digituin lagi katanya gitu kata temennya. Itu sekarang yang ituin si hantu ini gitu kan. Dia selalu ngikutin jadinya. Coba deh dia kan diteskan katanya iya sekarang malah katanya tuh diguna-gunanya kayak biar gue enggak biar gue benci sama cowoknya kayak bener-bener nggak mau sama dia. Terus ya pas itu ya diomonginnya tuh kayak gue nggak bisa nikah lagi sama siapa-siapa kecuali dia gitu-gitu. Dan akhirnya udah sampai sekarang masih. Nggak tahu pokoknya kalau gue pacaran itu ketahuan kayak di sosial media dia tahu gitu Pasti kena gitu. Gue sebelum-sebelumnya pacarannya tuh kayak nggak pas kalau nggak diketahui sosial media aman, gue gak pernah emosi. Sekarang tuh mulai lagi kayak mulai lagi gue kesel banget sama cowok gue kayak apa ya kayak nggak suka gitu Setiap lu punya kalau di cowok, publik. Tapi kalau kalau lu di- publik, kalau tahu. kalau lu explore gitu, Heeh. pasti lu ngerasa ngerasa kesel sama cowok lu gitu. iya kayak gitu nggak ngerasa Berantem gue mulu kayak kan? berantem mulu kayak ngerasa. Terus gue nanya lagi tuh kemarin baru-baru ini sama teman gue gitu, kok gue ngerasa kayak gini lagi ya gini-gini. Terus katanya iya sa lu diituin lagi dikasih lagi gitu dikirimin lagi gitu. Gue nggak tahu kan, gue juga takut tapi gue nggak kayak yaudahlah positive thinking. Terus gue sholat gitu-gitu aja. Ya, iya sih, Kasian bener. korbannya cowok gue cowoknya kayak cowok gue marah-marah mulu gitu bawaannya kayak kesel. Ngerasa gitu ya, ngerasa aneh gitu. Kayak si mantan itu tuh Iya, ngerasa- Gue ngerasa aneh banget gitu. bener-bener. Enggak si cowok lu ini ngerasa aneh nggak sama sikap lu gitu? Iya beda. Dulu tuh gue pernah emosi marah-marah sampai gue ngatain kata kasar gitu. Gue nggak pernah sampai mukulin. Gue mukulin diri gue sendiri lagi gitu. Iya. Kumat lagi lu ya. Ya gitu. Gue nggak ngerti juga. Gue padahal maksudnya apa ya? Dia nggak berbuat salah apa-apa. Maksudnya nggak salah yang bukan salah sebenarnya itu. Tapi gue emosi gitu. Kayak panas diri gue nggak ngerti. Terus lu diem aja gitu Iya. sampai sekarang. Lagi kepingin nahan dulu. Gue kayak lebih kayak mikir kalau itu
apa namanya, gue jangan kayak gitu ke cowok gue yang sekarang, karena itu lagi dimainin sama si mantan gue yang itu. Lebih baik kita punya Tuhan masing-masing. Nah itu bisa berdoa gitu-gitu, jadi tenangin diri sih, lebih ke tenangin diri. Terus ini tadi ngomong Aduh. adanya pernah ngalamin Ya hal yang dulu sama. malah ada, Dia dia dulu. Oh lu tahu sih? Karena Oh lu saling ini cerita gitu ya? Iya. Sahabatan dari SD kan. Gimana? sama gitu. Ya kalau gue sih awal juga temen gue yang kayak sadar gitu kan, karena waktu itu temen gue tahu kalau misalkan gue itu pernah pacaran LDR sama mantan gue udah 1,5 tahun lah gitu kan. Nah, terus ya pokoknya kita curhat-curhatan deh pokoknya. Terus ya udah terus kan gue bilang kalau misalkan setiap dia kesini tuh gue yang bayarin gitu loh. Setiap dia sini? Gue yang ngeluarin uang. Pokoknya semuanya gue bayarin, sampai gue kirim uang, gue isiin pulsa segala macem, gue beliin hadiah. Nah temen gue ini tuh kayak heran, kok lu sampai segitunya sama ini cowok, padahal ini cowok kan jauh gitu kan, jarang juga ketemu. Nah kira ya udah gue dibawa. Tapi lu sebelumnya emang kenal gitu sama tuh cowok itu, mantan lu? Iya, kita ketemu di sosial media. Sosial media. Iya. Nah makanya sih emang jangan pernah ketemu cowok di sosial media sih. Ya apa-apa lah, tapi lebih hati-hati. Hati-hati. Terus menurut itu berkomentar kalau ada yang aneh. Ada yang aneh kayak lo tuh bukan diri lo gitu, kayak ada yang aneh gitu kan, karena masa sampai segitunya gitu sama cowok, kayak bucin banget kan, segalanya dikasih barang segala macam gitu kan. Nah kira gue dibawa ya berobat itu konsul ya udah itu. Terus nah pas habis di konsul tuh terus itu langsung kayak lupa sama dia yang dulunya gue tuh tiap hari mikirin dia mulu. Terus kayak pokoknya nggak pernah, pokoknya ada cowok lain deketin gue pun gue bakal tergodain gitu, gue tetap mikirin tuh cowok yang itu kayak mantan gue itu. Nah terus pas diobatin di konsul di konsul terus ya udah, terus langsung hilang gitu kak, nggak mikirin dia lagi, cuma harus berkali gitu kan, nggak cuma sekali kan konsulnya. Sekarang berarti kalian berdua itu pernah nggak sih mikir kalau ini kan dunia percintaan gitu ya? Iya. Ini nggak sih termasuk faktor-faktor bullying lu? Dunia percintaan lu ini terbalik. Dunia perbulingan lu itu masuk gak sih ke dunia percintaan lu? Apa lu kayak gini, ngalamin percintaan lu kayak gini karena bullying ini? Pernah mikir di sini gak? Gimana maksudnya? Lu kan tadi di dunia percintaan ini ya mungkin kejam lah, bisa dibilang kejam, sampai ada ilmu-ilmu kayak gitulah, ilmu yang gaib kayak gitu. Bukan cuma ilmu gaib doang, sampai gue tuh pernah ke psikiater juga gara-gara cinta. Karena nggak bisa ngehandle emosi. Iya, sama. Sebenarnya kita sama-sama nggak bisa handle emosi. Tapi bisa ditalukin gitu. Cuma gue itu tuh udah di saat di limit yang udah bener-bener gue udah nggak tahan, kayak sampai mukulin diri sendiri, sampai paha gue tuh biru semua gitu kan. Udah kayak nggak kuat lagi gitu buat nahannya. Nah kira gue jujur lah sama nyokap gue, bilang minta temenin lah ke psikiater gitu kan. Ya udah kira ke psikiater, terus gue cerita ke dokternya gitu kan, pokoknya bilang kalau misalkan gue itu tuh nggak bisa nahan emosi, setiap gue emosi tuh selalu sesak napas, terus kayak karena gue juga kan ada asma juga ya, jadi kayak kalau emosi tuh sakit kepala atau sesak napas, terus pengennya tuh jerutin kepala sendiri gitu, pokoknya udah kayak orang gila gitu deh, gimana ya? Iya, lu jadi ngalamin kayak gini pengaruh dari akibat lu bullying atau gimana? Bisa jadi sih kayaknya itu bikin kita mentalnya gitu. Lebih tertekan gitu loh, jadi dampaknya tuh ke depannya. Gitu. Nah ya udah terus kan gue cerita ke dokternya, nah terus akhirnya terus gue bilang kenapa sih dok kalau misalkan saya lagi kayak nggak bisa nahan emosi terus mukulin diri sendiri tapi itu nggak sakit, jadi pas gue marah-marah gue pukulin paha gitu, gue tangan gue pukulin gitu. Hampir sampai setiap saat lu merasa ini? Ya di saat gue nggak bisa nahan emosi, kayak misalkan lagi berantem sama pacar gitu kan, terus gue kayak kesel sendiri, terus ya udah nyakitin diri sendiri. Gue sih bukan lebih kayak nggak nyakitin orang lain, tapi nyakitin diri sendiri gitu loh. Nah terus ya udah gue cerita ke dokternya, terus dokternya itu bilang kalau misalnya
emang kayak gitu. Jadi kalau kita lagi emosi terus kita mukulin diri sendiri tuh nggak bakal kerasa. Sama halnya kalau kayak misalkan kita tuh lagi naik motor terus tabrakan, itu sakitnya nggak kerasa kan awalnya, berapa menit kemudian sama kayak kita alami. Jadi pas mukul tuh nggak kerasa karena masih emosi kan. Kemakan Nah emosinya. berapa menit kemudian masih biru-biru kan, masih Iya, sakit banget. terus baru kerasa Nah, baru sakit gitu. kerasa. Nah udah tuh kan akhirnya sama dokternya tuh dikasih obat sih, obat namanya tuh mood stabilizer. Itu dokternya ya bukan penenang sih, jadi kalau Stabil moodnya. kayak biar moodnya stabil, kayak biar nggak marah-marah, biar nggak sedih gitu loh, gitu pokoknya. Ya udah tuh kan terus gue cuma minum obat itu sampai seminggu. Sebenarnya tuh gue harus konsul lagi bulan depan, cuma gue stop karena gue mikirnya kayak gak mau ketergantungan obat gitu kan. Kayak gue bisa berubah dengan dari diri gue sendiri gitu. Betul. Karena emang semua orang yang punya masalah gitu mungkin bisa memperbaiki dirinya dengan diri sendiri gitu ya. Iya. Kita makin kita dewasa, mungkin kita lebih tahu apa yang kita harus lakuin saat ini gitu. Makin mikirnya tuh kayak buat apa sih kayak nangisin cowok kesini gitu loh, makin gitu. Sekarang berarti happy aja kan? Happy. Hah? Happy karena ya Oh, masih ada tekanan nih apa gitu? Apa? kalau Dari lu sendiri kenapa gitu kayak? kalau buat gue sih sekarang kalau misalkan lagi berantem sama cowok gue kayak lebih ya udahlah Fokusin kita ke lain gitu iya, apa? kayak nggak usah kalau dia pusing, Iya, nggak usah nangis kayak. Ngapain nangisin Nah, cowok? yang penting tuh kita harus ada ini distraction apa Nah, sih? distraction apa? Kayak pengalihan gitu loh, biar kita tuh nggak usah sibukin mikirin diri cowok. sendiri Iya, ada gitu. kesibukan. Nah, gue tuh ada kesibukan diri sendiri. Iya. Kalau lu apa kesibukan? Gue ada sibukan diri sendiri juga. Kan gue jualan di ini juga kadang-kadang. Ya bener sih, kita harus nyari kesibukan masing-masing buat nggak terlalu. Ya biar gak terlalu dipikirin banget. Soalnya kadang-kadang kalau kita nggak ada kesibukan, kadang nggak ada masalah. Kita Nggak kan ada sebenarnya masalah, gitu. keulang sama trauma kita lagi yang dulu. Jadi sekarang nih lu berdua udahlah jalanin aja gitu ya, jalanin apa yang bisa semaksimal mungkin lu jalanin, nggak usah dipikirin lah hal-hal kayak gitu. Bagaimana kita punya Tuhan masing-masing, kita tahu tempat curhat kita gitu. Mungkin Tuhan juga bakal cari ya jalan keluar lah kita. Iya, buat Tuhan lebih tenang. ya mungkin Tuhan punya jalan yang berbeda, tapi mungkin tujuan Tuhan pasti sama buat kita gitu. Biar nggak serius-serius tadi minum dulu kali ya. Oh iya. Dulu ya. Oh, iya, harus ya. Belum saya buka. Bisa sih. Ya Sa nih, Ya, apa nih? lu berarti kan cukup lama gitu ya dapat korban bullying ini, mungkin bisa dibilang lama dari SD gitu ya, dari SD mungkin sampai saat ini pun masih gitu. Ya masih dari orang-orang itu aja, orang-orang gak yang stranger gitu ya. Ada nggak sih orang yang support lu gitu? Support ada, teman. Lu terbuka nggak sih orangnya? Tergantung gimana. Kalau misalnya gue lihat dia nggak bisa, maksudnya kan ada tipe kita cerita tapi dia nggak begitu merhatiin kita banget. Kalau Cuma orang ngenakin doang ya? demi apa? Jadi nggak, iya. jadi nggak itu nggak dengerin sebenarnya. Itu orang-orang gitu tuh brengsek tuh. Emang bikin Terus, gue. Ya terbukanya ke teman misalnya gue kayak kan dia sahabat gue sering banget cerita ke dia. Dan kita kan sama-sama punya masalah yang sama gitu. Iya, jadi gimana nge-handle-nya gitu. Sama lain. Nah, kalau misalnya gue lagi emosi dia yang handle, gimana lu harus mikirin ini, kalau dia emosi gue yang handle, jadi satu sama lain Saya ya. pernah kan nampar gue kan waktu lagi emosi. Dia tuh emosi, Parah juga lu. masalahnya dia tuh tetap aja nangis, dia nyakitin diri sendiri. Itu saat lu pasti ngalamin itu. Iya. Iya tuh, gue di rumahnya dia nih, dia tuh padahal Gue juga masalahnya tuh berantem, berantem kan? itu bukan masalah, dia lagi kesetanan gitu kan. Dia tetap berantem, dia mau diri sendiri, kejedotin ke itu, tembok. Gue tampar, nggak sadar, gue takut diri sendiri. Yaudah gue itu aja sadar, terus yaudah lo omongin sama pacar lo gimana, udah baik kan abis itu. Dia sadar dulu gitu kadang-kadang. Terus tadi gimana? Gimana bah? Tadi Pas temen gitu, Iya. lu orangnya kebuka nggak sih sama orang-orang sekitar lu? cukup terbuka. Gue lebih ke teman aja sih yang gue percaya sebenarnya, teman dekat. Karena Jadi nggak sembarangan orang. nggak sembarangan orang. Karena kayak dia kan nggak tahu apa yang kita rasain. Jadi kita nggak kadang-kadang Jadi lu ceritanya dengan apa orang yang sama
enggak ke orang lain yang lebih agak ada yang enggak, gue nggak kayak Emi doang, gue lihat sudut pandang lain juga gitu, lihat teman yang lain juga gimana, oh jadi gue bisa, oh ini harus gimana, ada titik tengahnya gitu lah. Berarti selama lu curhat cerita-cerita sharing-sharing ke orang yang lu percaya, pernah sih dapat ya perubahan manfaat dari orang-orang yang lu cerita gitu banget sih itu perubahan motivasi dari iya motivasi itu banyak banget sebenarnya, kayak bikin gue jadi sekarang kayak dulu kalau gue kegendutan dikit gue bener-bener kayak anti makan, maksudnya kayak iya mau makan tuh bener-bener kayak nggak mau banget. Sekarang gue kayak udahlah, gara-gara motivasi mereka kayak udahlah Sar, lu nggak usah dipikirin banget, tuh cantik gini-gini, kayak jadi lebih semangat gitu, kayak ya udah mereka juga ngomongin kayak gitu tuh opini mereka ya itu bakal terjadi lagi gitu, jadi nggak usah pikirin aja, lu cintai diri lo aja. betul. Sekarang udah benar cinta diri sendiri. Iya, meskipun ya lebih nambah sekarang beratnya. Apa dong? Malas sehat. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Nggak ngerasa tertekan kan? Tertekan nggak punya baju gitu doang. Baju sempit. Gitu doang paling. Terus Emi gimana Mi? Lu orangnya ya tadi apa yang lu tanyain, gimana lu orangnya gampang terbuka atau enggak gitu selama lu dapet tekanan kayak gitu? Hampir sama sih, kayak curhatnya juga ke teman-teman yang dekat aja gitu. Cuma kadang tuh kalau misalkan gue lagi down kayak ngerasa diri gue kurang, terus temen gue tuh suka bilang lu tuh udah cantik nih, ngapain sih kayak begini-gini gitu kan, gak usah lah gitu kan. Terus tapi tuh gue tuh kayak tetap kayak ngerasa apa sih gue tuh gak cantik gitu, nggak tahu ya kenapa ya kita kayak gitu kan, kayak setiap orang ngomong kita lu tuh cantik, tapi kita Karena mungkin dari kayak pasangan, dari pacar gitu, orang mah kayak nggak percaya kalau gue tuh cantik gitu. di insecure mulu gitu bawaannya. Iya nih, mungkin itu aja kali ya pembahasan gua yang mau gue tanyain nih buat lu berdua. Mungkin ada pesan-pesan lah buat kawan CS2 ini yang mungkin saat ini sedang Ngerasain ngalamin, gitu ya. ngerasain hal-hal yang sama seperti kalian berdua. Kasihlah pesan buat memotivasi kawan CS2. Ya kalau lagi kalian lagi ngerasain kayak gini, pertama jangan dipendam sendiri, harus cerita ke orang lain, cerita yang menurut kalian percaya, yang bisa bikin semangat kalian lagi gitu. Terus juga udah nggak usah, sebenarnya kan tergantung kitanya, kita jangan mikirin kata orang lain kayak gitu. Udah gitu aja. Ada lagi nggak nih? Banyak tapi gimana gitu. Ya, ini dulu ya, Emi deh. Dan kalian tuh harus yakin kalau misalnya kalian itu tuh nggak sendirian, ya. Dan kalau misalkan kalian ada yang seperti kita gitu loh, maksudnya jangan sampai kayak kita kayak self harm gitu sih. Sebenarnya itu itu jangan ditiru. Kalian harus bisa lebih tenang lagi, pikirin kalau misalkan ya udah gue bisa lebih maju dari ini, gue bisa sukses, gue bisa ngelakuin apa, jadi nggak usah mikirin kata orang lain gimana, karena kan yang mau itu menentukan jalanin itu kita, yang tentuin sukses kita. Jadi harus proud of yourself, percaya diri, cinta diri sendiri, love yourself. Terus juga jangan pernah ikutin standar kecantikan itu. Standar kecantikan Indonesia itu jangan. Ya. Gak ada namanya tuh cewek lebih yang lebih cantik tuh Cantiknya cantik. bener gitu. Jadi buat kalian nih, kawan-kawan CS2 yang sedang ngalamin kayak gini, percayalah sama diri sendiri gitu ya, percaya sama diri sendiri, bangga sama diri kalian masing-masing. Ya kalian lahir di dunia ini ya untuk disyukuri gitu. Bener, harus bersyukur. Dan bersyukur apa yang kalian udah punya, apa yang kalian dapat. Mungkin Tuhan cuma kasih cara yang berbeda. Ada kekurangan kelebihan Iya, setiap betul. orang. Tuhan kasih cara yang berbeda. Intinya tetap kita harus bersyukur aja sih gitu aja. Betul. Nah, mungkin itu aja pembahasan kali ini. Terima kasih Iya. waktunya udah mau hadir di sini. Maaf banget jika kalau ada kesibukan yang mengganggu nih dengan kalian. Nggak apa-apa. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Gue Rian dan Gue Elsa. Gue Emi. selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Terima kasih, Des.